Dulu sempat ditinggalkan, namun sekarang mulai digemari lagi. Ya, itulah bis tingkat atau bis double decker. Dulu ketika tahun 90 dan 2000-an awal, kalau mau naik bus tingkat, kita harus ke jalan protokol dulu karena bus tingkat hanya beroperasi di daerah sana aja. Tidak ada lagi selain di daerah sana. Namun setelah bus tingkat tersebut berhenti beroperasi, sayangnya bus tingkat bisa dikatakan punah di Indonesia. Tapi nih, lambat laut di dunia modern ini, tanpa kita sadari secara langsung, bis double decker atau tingkat modern ternyata muncul kembali. Bahkan bukan muncul kembali aja, karena ternyata semakin lama semakin populer, yang mana populasi bis double decker semakin meningkat. Namun kenapa? Kenapa banyak bis double decker dan apa alasan bis double decker dipilih saat ini? Jadi, salah satu alasan utama mengapa bis double decker menjadi pilihan adalah kapasitas penumpangnya yang lebih besar dibandingkan bis single deck. Dengan 2 tingkat, bis ini mampu menampung lebih banyak penumpang tanpa harus memperpanjang bodi kendaraan secara signifikan. Ini adalah hal yang sangat menguntungkan bagi operator bus, karena mereka dapat mengangkut lebih banyak orang dalam satu perjalanan yang berarti efisiensi biaya operasional. Selain itu, kapasitas besar ini juga menjawab kebutuhan masyarakat akan transportasi massal yang nyaman dan aman, terutama di jalur-jalur padat yang sering dilalui oleh wisatawan atau pekerja. Kemudian tentu aja dari sisi kenyamanan, bis double decker tentunya bisa menawarkan fasilitas yang lebih mewah dibandingkan bis single deck. Dan kebanyakan bis jenis ini dilengkapi dengan kursi ergonomis, fasilitas hiburan seperti layar pribadi, wifi gratis hingga layanan makanan dan minuman. Terlebih lagi dengan double decker, dalam satu bis sekarang jadi ada kelasnya seperti pesawat. Biasanya ada kelas reguler yang ada di atas, dan kelas sleeper dan topnya ada di bawah. Bayangkan efisiennya seperti apa. Jika kita ingin bandingkan dengan bis sleeper single deck, dalam sekali perjalanan, bis tersebut hanya bisa mengangkut beberapa orang aja. Dan karena bis tersebut hanya mampu mengangkut beberapa orang aja, tentu aja harga tiketnya menjadi sangat mahal. Karena ya mau bagaimanapun, biaya perjalanan bis cukup besar. Ini berbeda dengan bus double decker. Harga kelas top dan sleepernya bisa jadi sedikit lebih murah jika dibandingkan bis non-double decker. Selain itu, double decker juga memberikan daya tarik tersendiri. Oke, untuk kelas sleeper biasanya ya di bawah, karena kelas sleeper ya kebanyakan orang akan tidur dan tidak menikmati perjalanan. Namun untuk kelas reguler yang ditempatkan di atas kemungkinan akan lebih menikmati perjalanan. Disinilah kelebihan double decker daripada bis reguler atau single deck, yang mana jika kalian duduk di atas sensasinya cukup berbeda, apalagi di bagian depan. Dan kalian tidak akan mendapatkan sensasi yang sama selain dari bis double decker ini. Jadinya ya jelas, double decker punya nilai jual tersendiri. Apalagi jika melihat desainnya yang keren. Terkadang, desain bis keren ini sangat penting untuk calon penumpangnya. Karena semakin keren desainnya, maka penumpang akan merasa semakin aman. Desain bis double decker sejauh ini yang paling menarik daripada bis lainnya, karena memiliki kaca di bagian atas yang tampak aerodinamis banget. Dengan adanya tampilan seperti itu dan tingginya bis double decker, ini membuat bis double decker terlihat gagah, menawan, dan aman. Namun sejak kapan bis double decker ini tiba-tiba populer di Indonesia? Tentu aja sejak perkembangan infrastruktur jalan yang semakin baik di Indonesia. Dengan adanya jalan tol baru yang menghubungkan berbagai daerah, perjalanan antara kota menjadi lebih cepat dan nyaman. Dan kondisi jalan yang baik tentu aja sangat penting untuk mendukung operasional bis tingkat. Mengingat kendaraan ini memiliki ukuran yang lebih besar dan membutuhkan stabilitas yang baik saat melaju di jalan raya. Selain itu juga, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas jalan dan jembatan untuk mendukung pertumbuhan sektor transportasi ini, termasuk bis double decker. Lalu faktor lain yang mendukung popularitas bus double decker adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap perjalanan darat yang lebih hemat biaya dibandingkan dengan tiket pesawat. Tahu sendiri kan, tiket pesawat sekarang harganya berapa? Memang sih, terkadang jika kita ingin bandingkan dengan kelas sleeper dan pesawat nggak beda jauh, bahkan terkadang lebih mahal yang bis, tapi kan fasilitas yang didapat sangat berbeda. Yang satu mewah, yang satu ekonomi. Terlebih lagi, tidak semua orang berani naik pesawat karena berbagai alasan, walaupun pesawat menjanjikan jarak tempuh yang lebih singkat. Tapi ya tetap aja, terkadang memilih bis menjadi pilihan yang lebih baik daripada pesawat. Iya kan? Namun apakah bis double decker ini lebih aman daripada bis single deck? Ini yang masih dikaji sejauh ini, karena isu keselamatan masih menjadi perhatian penting dalam operasional bis double decker.
Karena mau bagaimanapun, bis double decker memiliki pusat gravitasi yang lebih tinggi, yang berarti bis tingkat lebih rentan terhadap resiko terguling jika tidak dikendarai dengan hati-hati. Oleh karena itu, jika kalian lagi naik bis double decker dan supirnya ugal-ugalan, mendingan langsung mengingatkan supirnya kalau banyak nyawa yang sedang dibawa. Karena mau bagaimanapun, resiko bis double decker lebih tinggi daripada bis reguler. Menariknya adalah, bis double decker ini sebenarnya bukan ditujukan kepada masyarakat aja, karena sejatinya bis double decker ini juga menjadi lambang kebanggaan bagi pemiliknya. Kenapa bisa? Jadi, harga bis double decker tentu aja lebih mahal daripada single deck. Dilansir dari beberapa artikel, bis ini bisa tembus di harga 3 miliar rupiah. Kenapa bisa mahal? Tentu aja sasisnya. Kita bisa ambil contoh dari karoseri Laksana. Menurut karoseri tersebut, sasis adalah hal utama dan hal terpenting untuk bis double decker. Dan untuk double decker sendiri sudah bisa menggunakan beberapa merek sasis saat ini. Misalnya dari Triple Axle atau Tronton, Mercedes-Benz, Scania, hingga Volvo. Dan karoseri ini biasanya menggunakan sasis Scania K410IB, Mercedes-Benz OC2542DD, dan Volvo B11R. Terlebih lagi, yang bikin mahal tentu aja fitur yang digunakan dalam bis ini. Sleeper tentu aja akan lebih mahal daripada eksekutif dan semua harus menggunakan bahan premium, yang berarti biayanya akan semakin tinggi. Nah, di sini nih kebanggaan dari pemilik bis itu sendiri. Jika semakin banyak memiliki armada bus double decker yang mewah, maka PO bis tersebut akan disebut sebagai PO Sultan. Bahkan hal ini bukan sekedar untuk gaya-gayaan juga, karena PO yang semakin memiliki banyak armada bis double decker bisa memecahkan rekor muri. Ini sudah dilakukan oleh PO Rosalia pada tahun 2021 dengan memecahkan rekor muri sebagai PO yang memiliki banyak bis double decker. Pada tahun 2021, PO Rosalia memiliki 21 unit armada double decker, yang mana ini adalah yang terbanyak yang dimiliki satu PO. Selain rekor muri, pada tahun itu PO Rosalia tentu aja mendapati julukan PO Sultan. Karena yang mau bagaimanapun, jika harganya satu unit 3 miliar rupiah, jika mereka punya 21 unit berarti mereka sudah berinvestasi sebanyak 63 miliar rupiah hanya untuk double decker aja. Luar biasa sultan kan? Jadi ya walaupun harganya mahal, bis double decker tetap menjadi pilihan utama oleh para PO karena mau bagaimanapun dengan bis double decker kelas bisa dimainin. Semakin dimewahin interior dan fasilitasnya, tentu aja akan semakin mahal harga tiketnya. Dan harga untuk sekali jalan katakanlah Jakarta-Jogja, biasanya ada di harga mulai dari 400 ribuan. Menarik kan? Satu orang 400 ribuan, jadinya ya tentu aja PO ingin menyetok double decker sebanyak-banyaknya jika mampu. Karena yang mau bagaimanapun, selain efisien, keren, mendapatkan kebanggaan sendiri, yang pasti cuan lebih banyak dengan double decker. Itulah alasannya kenapa double decker saat ini banyak dan populer. Gimana nih menurut kalian tentang bis double decker ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.